Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu kelompok multimedia yang berjudul materinya stop motion. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri Aldi Gamtori, yang kedua Nandok Suma, dan yang ketiga Mirta Arminda. Apa itu stop motion? Stop motion adalah dua kata yang memiliki arti yang sangat berlawanan. Pertama stop, yang artinya berhenti, dan motion artinya bergerak. Di sini kami mengkolaborasikan bahwa stop motion merupakan suatu animasi yang memiliki atau mencari suatu teknik pergerakan suatu objek, yang mana objek ini dapat bergerak secara sendirinya. Dalam pergerakan objek ini terdapat suatu frame-frame atau langkah-langkah yang akan digunakan nanti, mana frame-frame tersebut akan menciptakan suatu ilusi pergerakan apabila frame-frame tersebut diproses atau digerakkan secara kontinu atau berkelanjutan. Nah, di sini kami berbicara tentang sejarah stop motion. Sejarah stop motion sangatlah panjang di dalam dunia perfilman. Orang-orang dulu memakai objek dari stop motion ini berupa boneka yang dimainkan dengan tali dan gerakan dengan tangan. Orang-orang dulu juga memakai objek dari stop motion ini berupa suatu objek yang kita foto dan kita framekan secara berkelanjutan atau continue. Dan orang-orang dulu juga menciptakan objek dari suatu stop motion ini berupa tanah liat yang diproses secara frame yang berkelanjutan sehingga menghasilkan suatu ilusi pergerakan yang kita inginkan. Baiklah, saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan stop motion. 1. Siapapun dapat membuatnya. 2. Tidak diperlukan peralatan yang wah, biasanya menggunakan malam atau paper cloth atau clay. 3. Kamera. 4. Tripod. 5. Proses pengerjaan lama. 6. Konsep harus matang. 7. Diperlukan ketelitian dan ketelatenan yang tinggi. 8. Keterbatasan gerak objek. Dan jenis-jenis stop motion. 1. Tanah liat atau clay, sering disingkat slow motion. Ini adalah jenis animasi stop motion di mana masing-masing bagian animasi baik objek, karakter, atau latar belakang menggunakan deformasi bentuk dengan bahan elastis seperti tanah liat. 2. Guntingan atau cut art. Animasi cut art adalah teknik yang dibentuk dengan menggerakkan potongan lembaran dua dimensi. Animasi ini dibuat dengan menggunakan karakter datar atau alat perangga dan latar belakang dari bahan seperti kertas, kartu, kain yang kaku, dan benda-benda mati, kain atau bahkan foto. 3. Aktor hidup atau pixelation. Pixelation adalah teknik stop motion di mana yang digunakan adalah aktor hidup sebagai subjek frame by frame. Aktor tersebut berpose berulang kali untuk satu atau lebih frame yang diambil foto dan bergerak sedikit demi sedikit ke frame berikutnya. 4. Gambar atau grafis. Animasi grafis adalah variasi dari stop motion yang lebih konseptual daripada animasi sel tradisional bidang datar dan animasi kertas gambar atau cut art. 5. Wayang atau puppet. Animasi boneka biasanya melibatkan tokoh seperti wayang berinteraksi satu sama lain dalam lingkungan yang dibentuk. Boneka wayang umumnya memiliki tulang rangka untuk menjaga mereka tetap dan mantap serta menghambat mereka agar selalu bergerak pada sendi tertentu. 6. Bayangan atau silhouette. Animasi guntingan yang dijadikan serangkaian bayangan atau hitam, gambaran gelap, dan disebut sebagai animasi siluet. Teknik ini dipelopori oleh animator Lotte Graham Renginer. Fitur film animasi ini yang panjang adalah The Adventures of Riz Ahmed pada tahun 1926. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses dan cara pembuatan video stop motion. Dalam proses pembuatan video stop motion terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar hasil yang didapat sesuai yang diharapkan, seperti keahlian dan ketelitian untuk menggerakkan objek atau boneka. Teknik pengambilan gambar yang tepat untuk komposisi gambar diperlukan dan untuk menghasilkan gambar yang bagus serta terkonsep secara matang.
Keahlian dalam editing dan menguasai software dan kamera juga sangat mendukung dalam pembuatan video stop motion. Tahap pengeditan, pemberian efek, pencampuran audio dan video juga sangat berpengaruh agar hasil tampak sempurna. Selanjutnya adalah perlengkapan yang kita butuhkan. 1. Kamera. Kamera yang bisa dipakai di sini adalah kamera pocket, kamera handphone, leliat, Lomo atau DSLR. 2. Siapkan objek yang sudah ditentukan, seperti tulisan-tulisan yang menjadi tujuan konsep, benda-benda yang mendukung, background, dan sebagainya. Atau kalau Anda narsis bisa jadi Anda sendiri adalah objeknya. 4. Siapkan juga tripod jika diperlukan. Tripod di sini berfungsi untuk menjaga kamera sekaligus menghindari agar hasil jepret tidak berpindah posisi terlalu jauh dan tetap pada posisi yang sama supaya hasil stop motion tetap pada alur konsep yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah tahap pembuatan. 1. Lakukan pemotretan terhadap objek. 2. Pastikan jangan sampai ada bagian foto yang terlewat atau bahkan sampai hilang atau terhapus. 3. Jika semua foto sudah diimpor, masukkan semua foto ke dalam storyboard dengan menahan shift sambil klik foto pertama, terus klik foto terakhir. Selanjutnya, untuk menambahkan suara-suara agar lebih menarik, klik saja import audio or musik, import ke storyboard. Jika gambar tak sesuai dengan nada lagu, lakukan pengaturan speed dengan cara timeline yang ada pada bagian sebelah kiri storyboard. Beri checklist timeline, kemudian atur posisi pada storyboard. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.